dalam naungan awan. Dalam Injil tadi katakan, anak manusia akan datang di atas awan-awan. Dalam Al-Quran, Allah dan malaikat akan datang pada hari kiamat dalam naungan awan. Siapakah Yesus ini? Kenapa dia dalam Al-Quran dikatakan adalah datang di awan? Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Muhammad itu sang terpuji itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu terlihat dalam Al-Quran. Makanya Yohanes 17 ayat 3, coba bukakan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Perhatiin kalimat ini. Nanti kita bandingkan permainan ulama yang membelokkan lalu menciptakan namanya Hajar Aswad. Perhatikan di sini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Perhatiin. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatiin kalimatnya. La ilaha illallah. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan sang terpuji yang telah Engkau utus. Siapa Engkau itu? Kembali domirnya kepada Allah. Rasulullah. Utus itu bahasa Arabnya Rasul. Rasulullah. Artinya begini bahasa Arabnya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu ada dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapakah Allah yang benar di sini? 1 Korintus 8 ayat 18, tolong bukain. 1 Korintus 8 ayat 18. Dikatakan di sini apa? Korintus berapa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Sebentar. 1 Korintus 8 ayat 6, sorry, bukan 18. 1 Korintus 8 ayat 6. La ilaha illallah. Nah, siapakah Allah sebenarnya itu katakan ini? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Allah yang satu-satunya itu adalah Bapa, sang sumber. Coba kembalikan back ke ayat yang tadi. Kembalikan. Nah, dikatakan di sini Yohanes 7:3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa yang benar, dan mengenal Muhammad Rasulullah, sang terpuji yang telah Engkau utus. Karena Yesus mengatakan, apakah engkau sang terpuji itu? Ya, saya sang terpuji. Sang terpuji yang telah Engkau utus. Muhammad Rasulullah. Alkitab kami inilah dibaca sama Islam, lalu dibilanglah itu syahadat Islam, dan dituduh kami maling. Halo, apakah Anda mendengarkan Abah? Belum jelas ya, Bang. Biar saya, enggak, kamu mendengarkan enggak sejauh ini tadi? Biar saya lanjut. Mendengarkan, Bang, dari Nah, yang pertama dikatakan, yang pertama dikatakan, Muhammad itu adalah mati secara syahid, taat dalam ketaatan. Dan kamu, kalau dia wafat, kamu jangan murtad. Kalau murtad, kamu tidak mendapatkan kemudaratan dari Allah. Yang kedua, cek, ada suara saya? ada. Maaf tadi ya. Yang tadi katakan, iya, Muhammad yang pertama tadi yang terpuji itu, dia adalah mati dengan syahid, dan kamu tidak menyaksikannya. Dan kalau dia mati dengan dibunuh, kamu jangan murtad. Jangan murtad. Karena kalau kamu murtad, kamu tidak akan mendatangkan kemudaratan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kerugian. Kamu tidak akan mendatangkan kerugian daripada Allah. Ini pertama. Yang kedua, dikatakan maka Muhammadun abahadim rijalikum, artinya Muhammad itu tidak punya ayah, tidak punya anak, dan tidak punya putri. Yang ketiga, dikatakan kamu harus beriman kepada apa yang diturunkan. Kalau kamu beriman kepada apa yang diturunkan, maka Allah akan menghapuskan, memperbaiki keadaan.
Berikutnya, sang terpuji dikatakan, sifat-sifat mereka yang beriman kepada Muhammad itu seperti tunas, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu kata Al-Quran. Maka saya berpikir, siapakah sang terpuji itu? Ketika aku baca dari Alkitab, apakah engkau sang terpuji? Ya, saya sang terpuji. Lalu aku baca Yohanes 17:3, itu syahadat yang harusnya milik Islam, ternyata ada di Alkitab orang Kristen. Inilah hidup kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Kucek, 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 ternyata Bapa. Bapa yang benar dan sang terpuji yang telah engkau utus. Maka siapa pencipta langit dan bumi ini? Kenapa dia menciptakan langit dan bumi ini? Coba bukakan Yohanes 1 ayat 3. Tolong centerman. Karena orang muslim mengatakan, oke, alam semesta ini diciptakan karena Nur Muhammad. Kata orang muslim. Siapakah Nur Muhammad ini? Coba bukakan centerman. Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Berarti di sini, pada mula adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Itu firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ingat, tanpa firman. Dan tanpa firman, tidak ada. 3 kali, coy. Ya udah kayak makan obat aja kita, 3 kali makan obat. Kalau ini dosisnya makan obat, udah berbusa-busa mulutku ini. Kalau makan obat itu berbusa-busa. Ya kan? Masa live 3 akun sehari? Aduh, teman-teman Kristen, bantu jarinya, tolong, jarinya tolong. Salam teman. Jari-jarinya, tok 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 tok, tolong. Tolong jari-jarinya tok 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 gitu. Aduh, apalagi nih dibaca kiri sana, dibaca kanan sana. Jadi WTS, jadi STW, ST. Aduh. Halo? Oh, kau ini ternyata. Jadi gurunda. Ini dipakai waktu ganti akun naik di room Islam, tetap saja ada yang kenal. Turunkan penghujat ini, memang setan pakai. padahal cuman iseng-iseng, cuman niatku memang juga mau menghujat di rumah mereka, cuman ketahuan duluan. Aduh. Oke teman-teman, yang tadi teman-teman yang baru bergabung, oh ini Abah Batin tadi ya. Abah kenapa tadi Abah ini Abah merungkat Abah? Halo Abah Batin. Ya, Bang, siap. Kenapa rungkat Abah? Kembali. Kenapa rungkat tadi? Yang punya room lah yang saya tanyain. Yang punya Bingung formal. saya. Kenapa kok? Ganti akun aku. Iya. Oh, diganti akun, Bang. Iya, ganti akun ini, Pak. Oh. Sudah 3 akun saya, Pak. Hari ini. Iya. Hari ini loh. Kayaknya TikTok itu udah mulai ini, Bang. Muhammad itu. Sang Muhammad itu bukanlah sosok pribadi, tapi sang terpuji. Apakah engkau sang terpuji? Dalam kitab Markus, apa kata Yesus? Katakan, aku sang terpuji. Aku akan datang di atas awan-awan. Ternyata di atas awan-awan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke dunia ini. Itulah Yesus. Makanya dalam Injil Matius dikatakan, dalam Injil Yohanes dikatakan, sebenarnya Anda mau beriman apa tidak, enggak penting bagi saya. Saya hanya menceritakan apa yang menjadi kebenaran. Nanti kita bahas nanti batu penjuru. Oke, sedikit saya senggol dulu mengenai Yohanes. Iya, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman apakah yang bersama-sama dengan Allah? Dikatakan kalam nafsi. Nafsi itu adalah kalam yang bersama-sama dengan Allah. Ketika dia keluar menjadi lafsi. Nah, di sini firmannya pertama-tama bersama-sama dengan Allah dalam keabadian. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalam nafsi.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Dan tanpa Dia tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada planet, tidak ada, segala sesuatu tidak ada tanpa Dia. Dan Dia itu telah turun ke dunia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka firman itu, anak manusia akan datang di tengah awan di langit. Itulah disebut dengan tajalinya Allah, mewujudnya Allah, bahwasanya Allah itu menjadi manusia. Coba kita buka dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Apa dikatakan di sini? Wa awali wa akhir wa dhahiru wa batinu wa bikulli syai'in. Ini dia, Al-Hadid ayat 3. Allah berkata, Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir. Zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Siapa Dia ini? Bukan ana, tetapi Dia, huwa. Huwa ini adalah kata ganti laki-laki. Huwa. He, bahasa Inggris he. He, bukan she. Iya, Bang. Siapakah dia laki-laki yang dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang dohir? Apa arti dohir? Kenapa dohir? Bahasa Arabnya dohir. Kenapa bahasa terjemahnya dohir? Kenapa nggak jujur di sini? Apa dohir? Kalau awal mungkin kita sudah tahu awal. Awal itu ya mula-mula, akhir itu ya akhir. Kita sudah gunakan bahasa Indonesia. Batin, batin ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan dohir adalah sesuatu yang kelihatan, yang tampak, dan yang lahir. Jadi tampak itu karena dilahirkan. Itu arti dohir. Tampak karena dilahirkan. Bahasa Indonesia, terjemahan ulama adalah dohir. Mari kita lihat, apakah dohir ini sudah masuk ke dalam KBBI? Mari kita lihat, menurut KBBI, apa itu dohir? Dohir menurut KBBI, Iya, karena Bang. tadi terjemahannya adalah bahasa Indonesia. Jangan-jangan belum diambil ke bahasa Indonesia. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata dohir itu adalah sebentar. Ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ini online. Online ini. Nah, dikatakan nih, kata dasar dohir memuat, apa arti dohir? Lahir. Jadi dohir itu artinya lahir. Siapa yang lahir di sini? Dikatakan yang lahir di sini adalah Dia yang awal, Dia yang akhir. Apa yang dimaksudkan di situ? Dalam Al-Hadid ayat 3. Siapakah beliau? Mari kita lihat jawabannya. Oke, sebentar ya. Kita bukakan dulu. Dikatakan di sini, Dia yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang tidak kelihatan. Dan Dia Maha mengetahui. Jadi yang lahir itu dikatakan Maha mengetahui segala sesuatu. Siapakah Dia yang awal dan yang akhir? Maka di dalam Alkitab, apa kata Yesus? Di dalam Alkitab dikatakan, Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa. Alfa huruf Yunani. A gitu. Omega Z gitu. Jadi dalam huruf Yunani abzat, awal dan akhir. Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pengakuan siapa itu? Aku adalah Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Akulah yang awal dan yang akhir. Makanya kata Allah, yang awal dan yang akhir itu telah lahir. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ketika Dia lahir, nanti Dia akan datang di atas awan-awan. Makanya Allah mengatakan, sembahlah Allah dan juga Isa putra Maryam. Dalam At-Taubah 31. Dalam At-Taubah 31, dikatakan di sini, perhatiin kalimatnya, siapa yang harus sembah?
Coba kita buka At-Taubah 31. Oke. Di sini tanda kurungnya sebenarnya tidak ada. Perhatiin kalimatnya ya. Mereka menjadikan para rabi dan para rahib sebagai Tuhan-Tuhan. Siapa mereka ini? Yang mentuhankan rabi, yang mentuhankan rahib. Siapakah itu? Orang ulama sepakat Yahudi dan Nasrani. Kata ulama nih. Mereka menjadikan para rabi sebagai Tuhan dan para rahib sebagai Tuhan. Itu kira-kira ya. Mari kita baca yang bagus. Mereka menjadikan para rabi dan para rahib sebagai Tuhan-Tuhan. Selain siapa? Selain Allah serta Al-Masih putra Maryam. Selain siapa? Selain Allah serta Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di Nasrani mempertuhankan, tidak ada. Tidak ada di sini. Arbabam min dinillahi wal Masih ibn Maryam. Tidak ada dikatakan Nasrani mempertuhankan. Lanjut. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu bukan tunggal. Esa itu artinya penyatuan, tauhid. Penyatuan. Oke. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Apa yang mereka persekutukan? Yang mereka persekutukan adalah Rabbi dipersekutukan dengan Allah. Rahib dipersekutukan dengan Allah. Wa Al-Masih putra Maria. Harusnya mereka tidak boleh mentauhidkan itu, mengesahkan itu antara Rabbi dengan Rahib. Yang diesakan di situ adalah Allah serta Al-Masih putra Maryam. Enggak boleh Rabbi masuk dalam pengesaan. Tidak boleh Rahib masuk dalam pengesaan. Maka dikatakan, kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka orang-orang yang Yahudi di sini enggak boleh mempersekutukan Rabbi menjadi Allah. Rahib menjadi Allah. Yang menjadi sesembahan di sini adalah Allah serta Al-Masih putra Maryam. Itulah tauhid, pengesaan. Siapakah ini Allah? Allah di dalam iman Muslim adalah nama sesembahan. Katanya begitu, nama. Siapakah Al-Masih putra Maryam? Al-Masih putra Maryam adalah anak Allah. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Subhanahu wa yakunna lahu waladun. Mari kita baca. Ntar ya Pak ya. Karena di sini Ya Bang, siap Bang. ulama yang membuat kita bingung. Tanda kurung itu. Saya sudah dialog sama ahli Al-Quran segala macam. Kamu itu parah. Kamu itu sesat. Kenapa sesat? Bukankah kalian yang bikin tanda kurung di situ? Mereka marah sama saya. Kata saya di situ sudah membuat kegaduhan atau membuat ini. Kami bikin kegaduhan. Karena kalian banyak, para ulama, jadi saya harus tunduk kepada kalian. Tidak. Saya harus mengatakan yang benar. Nah, dikatakan di sini bahwasanya Subhanahu yakunna lahu waladun. Maha suci Dia bahwa adalah baginya seorang anak. Subhanahu, maha suci Dia, ayakunna, bahwa adalah baginya seorang anak. Jadi maha suci Allah bahwa adalah baginya seorang anak. Tapi ketika dibikin keterjemahan, malah suka-suka mereka. Dikatakan di sini, maha suci Dia dari tanda kurung anggapan mempunyai anak. Ada kata anggapan. Kerjaan siapa ini anggapan? Ulama. Padahal kalimat aslinya tidak ada anggapan. Maha suci Dia mempunyai anak. Ini dia. Subhanahu
Maha suci dia, subhanahu, hu ini kepada Allah, maha suci Allah, ayyakunna, bahwa adalah lahu baginya seorang anak. Waladun. Maha suci Allah bahwa adalah baginya seorang anak. Ini adalah An-Nisa 171. Maka An-Nisa 172, sembahlah dia. An-Nisa 172, maka kita lihat An-Nisa 172. Al-Masih, katakan di sini, sekali-sekali Al-Masih sekali-sekali tidak enggan Al-Masih bahwa adalah ia menjadi hamba Allah. Oke, hamba Allah, hamba bagi Allah, dan tidak malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan dari menyembahnya, menyembah siapa? Al-Masih. Barang siapa yang enggan menyembahnya, tentu Allah tidak enggan kita sembah. Maka dikatakan di sini, dan barang siapa enggan dari menyembahnya, dan ia menyembuhkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya semuanya. Jadi anak Allah itu harus disembah. Maka dikatakan di sini, barang siapa enggan dari menyembahnya, tentu Allah tidak enggan kita sembah tentunya. Karena topik ini berbicara Al-Masih. Sekali-sekali tidak enggan Al-Masih bahwa adalah hamba Allah. Yes, hamba bagi Allah, yes. Dan tidak malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan dari menyembahnya. Menyembah siapa ini? Menyembah Al-Masih itu. Dan ia menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya semuanya. Gitu loh. Jadi di dalam Al-Quran ketika aku pelajarin, ini yang berbahaya ini adalah tanda kurung. Tanda kurung. Inilah permainan ulama. Sehingga ketika kita baca terjemahan, maka terjemahan itu menyesatkan. Menyesatkan sekali. Ada kata anggapan. Sejak kapan kata anggapan ini ada? Maha suci dia dari mempunyai anak. Ada kata anggapan. Tambah lagi ini dari. Padahal bahasa Arab tidak ada mim, Maha suci dia, subhanahu, ayyakunna, bahwa baginya mempunyai anak. Itu yang benar. Bukan dari. Tidak ada min di sini. Mana min dinulillahi, tidak ada. Dikatakan di sini maha suci dia, oke, bahwa, ayyakunna, subhanahu ayyakunna, lahu waladun, tidak ada min waladun tidak ada, atau min lahu waladun tidak ada min. Dari mana tiba-tiba ada kata dari? Subhanahu, maha suci Allah, di sini dibikin mereka dari. Apa bahasa Arab dari? Min, tidak ada. Min an yakunna, tidak. Langsung subhanahu ayyakunna, langsung, bukan min ayyakunna. Tetapi lihat terjemahan mereka, ditambahin. Ada kata dari. Padahal tadi tidak ada. Maha suci dia, subhanahu, ayyakunna, bahwa baginya mempunyai anak. Itu asli terjemahannya. Tetapi dikatakan di sini anggapan. Iya, Bang. Gitu loh. Contoh begini. Kenapa para ulama itu enggan sekali merusak terjemahan? Contoh begini. Al-Ankabut 27. Al-Ankabut 27. Inilah permainan ulama ini. Perhatiin di sini. Tidak ada di sini adalah ini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kenabian dan kitab-kitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya kebalasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, berarti di sini dikatakan ada Ibrahim, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Jadi dari keturunan Ishak dan Yakub lah ada kenabian. Muhammad itu bukan dari Ishak dan Yakub, tetapi dikatakan dari Ismail. Benar toh? Tetapi Allah mengatakan, kenabian itu tidak dari Ismail, tetapi dari Ishak dan Yakub. Kenapa ada Ibrahim di sini?
Padahal di Arabnya tidak ada Ibrahim. Tidak ada. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Tidak ada Abraham di sini. Ibrahim Bang. tidak ada. Wa wahabna lahu langsung Ishaqa wa Yaqub. Ishak wa Yakub. Mana Ibrahim di sini? Tidak ada. Tidak ada di sini Ibrahim. Ini nih yang tidak tahu nih. Tidak ada kan? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Ishak dan Yakub. Tetapi kita terjemahannya nih, ada Ibrahim. Iya, Bang. Itulah permainan ulama yang Oke, Bang. suka Jangan, Bang. Takut menambah-nambahin. nanti Silakan. mental lagi, Bang. Takut mental lagi nanti. Kepanjangan mental lagi. Nggak takut lagi nanti. Kan sia-sia gitu, Bang, kayak tadi. Ya, jadi saya mengatakan begini, brother. Nah, ya, siap. Sang terpuji Muhammad Iya, itu siap. adalah sang terpuji. Maka saya itu mengerahkan pandangan saya kepada sang Iya, Bang. terpuji itu. Maka itu adalah menjadi batu penjuru saya, bukan ke Hajar Aswad. Contoh nih ya, dalam Alkitab 1 Korintus Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dikatakan di sini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Artinya, Kristus adalah batu penjuru. Kristus adalah batu penjuru, kiblat. Kalau kamu ingin hidup, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Ketika orang Muslim membaca ini, maka mereka membuat batu penjuru itu menjadi batu benaran. Padahal tidak benaran itu. Batu penjuru itu adalah suatu kata kias, bahwasanya pandanglah dia. Di mana kita pandang dia? Bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke barat, bisa di timur, dia ada di mana-mana. Ketika kita pusatkan pikiran kita ke timur, ke barat, ke selatan, dia ada di mana-mana. Berdoalah kepada Bapa pencipta langit dan bumi, dan mintalah di dalam nama Kristus. Itulah kiblat kita. Itu yang Bapa kehendaki. Tetapi apa kata orang-orang Muslim? Oh no, batu penjuru. Yes. Iya, ini dia batu penjuru cina, di dia. Maka barang siapa mengusap tangan ke sini, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kesalahan mereka. Padahal batu penjuru itu bukanlah ini, yang menghapus dosa bukanlah ini, tetapi batu penjuru itu adalah Kristus. Maka kalau Kristus menjadi batu penjurumu, dia mampu menghapus dosa kesalahan-kesalahanmu. Itulah batu penjuru itu. Bukan menghapus, menggosok, mencium, menjilat, bukan. Gitulah kira-kira. Ini tidak ada hate speech. Cuman aku ketika belajar kitab-kitab, kenapa menjadi Islam itu menjadi kitab para ulama yang mereka imani. Iya kan, tanda kurung. Gitu. Dan ini aku live begini, ilahi ta'ala, Allah, gak ada di sini niat saya untuk menjerumuskan. Aku hanya sayang kepada kalian. Aku hanya cinta kepada kalian. Makanya teman-teman Muslim yang di bawah, kalau kalian bilang, oh Muhammad naik burung burak, coba, itu kan hadis yang berbicara, naik burak. Kami perjalankan, itu kan tidak ada Muhammad di situ, tanda kurung di situ. Dalam surah Al-Isra. Siapa? Gitu teman-teman. Itu kan permainan. Oke, Bang. Iya, siap. Iya, silakan Bapak. Oke, Bang. Siap. Iya, oke. Paham tadi yang saya ini Abang maksudin itu ya. Paham intinya. Paham. Ya, yang saya ambil yang awal kan ada bahasanya harus menyembah sang anak, sang bapak dan sang anak, seperti itu Bang ya. Dan sang bapak mengirimkan ke bumi istilahnya sebagai Tuhan gitu ya. Tuhan sebagai menjadi manusia seperti itu Bang, ya kan gitu. Yang tadi Abang narasi seperti itu.
Nah, yang saya sih sebenarnya nggak mau apa ya, nggak mau terlalu mengkulik atau menggali ke arah situ. Cuman saya gini bang, eh, ada sepintas di pikiran saya tuh gini bang. Eh, Contoh ya, eh, kalau saya kan Allah ya bang, Allah itu pencipta. Nah, contoh matahari, ciptaannya kan matahari itu bang. Nah, kalau matahari sama Allah diturunkan ke bumi, apa nggak angus semua bang, seisi bumi bang? Itu ciptaannya loh bang, matahari itu bang. Nah, sekarang sang sumber menjelma jadi manusia, yaitu berupa Yesus. Nah, disitulah bang, pemikiran saya bang, itu apa ya? Paham nggak bang maksud saya bang? Nah, di situ bang, makanya nah jadi yang jadi gini bang, eh, yang jadi pertanyaan saya bang, tadi itu bang, eh, siapa yang bilang itu, oh sang sumber itu bapak kan berarti laki-laki. Nah, kalau ada bapak berarti kan ada ibu. Paham gak bang maksud saya bang? Nah, ada ibu udah pasti nanti ada anak. Ya eh, Yesus lah seperti itu anaknya. Nah, nanti kalau Yesus punya anak lagi, nah nanti tuh dituhankan lagi. Nah, nanti beranak lagi, dituhankan lagi. Nah, nanti yang disembah yang mana seperti itu bang? Paham gak bang? Nah, makanya kenapa di Islam itu diperjelas di surat Al-Ikhlas itu, Allah tidak diberanakan dan tidak diberanakan. Jadi intinya menyembahnya itu hanya fokus ke dalam satu tujuan seperti itu bang. Kalau di Islam, nah ini makanya yang jadi rancu nih bang. Nah, makanya siapa yang bilang itu sang bapak. Nah itu anak itu harus disembah, dan sang bapak dan sang anak harus disembah. Kan dua tuh yang harus disembah. Nah, yang jadi pertanyaan nanti kalau beranak lagi disembah lagi, banyak yang disembah nantinya bang, seperti itu. Nah itu yang kedua, yang ini gitu bang. Ya maaf ya, bukan saya nggak apa ya, sebenarnya saya nggak terlalu nggak mau memperdalam seperti itulah, maksudnya ngoreksi ke keyakinan agama lain lah. Cuman ya tadi abang menjelasin masalah Islam. Nah saya juga istilahnya ada sedikit sepintas di otak saya tuh berpikir gitu, maksudnya jadi pertanyaan gitu seperti itu. Nah sekarang abang bisa jelasin nggak bang, uh, keimanannya seorang Kristen itu ya maaf ya. Nah di situ yang mana yang harus disembah gitu bang? Kalau di situ kan di kitabnya disuruh sang bapak dan sang anak. Nah yang bilang sang bapak itu siapa bang? Kalau bapak kan ada pasti ada ibu. Nah ibu udah pasti nanti ada punya anak. Nanti entah itu punya anak, nanti punya cucu, punya cicit seperti itu ya. Nanti bingung yang mau disembah yang mana seperti itu. Itu bang ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak mau menyinggung gitu bang. Bukan. Iya benar, makanya benar. Nggak mau berdebat seperti apa ya. Ya cuman kan adalah saya seorang Islam bertanya lah keimanan. Boleh. Seorang Kristen tuh seperti apa seperti itu. Boleh. Ini aku suka dialog. Intinya saya nggak menghujat, nggak ini. Ya saling ini aja bang. Benar sekali. Sebelumnya saya minta maaf bang. Gak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau aku ada kata menyinggung. Padahal yang kukatakan adalah suatu kebenaran. Mari kita bahas apa itu Bapak. Bapak itu bukan berkelamin. Kenapa dikatakan pencipta langit dan bumi itu dikatakan Bapa? Alkitab mengatakan Allah itu roh dalam kitab Roma. Allah itu roh. Sesembahan kita itu roh. Apa itu roh? Ruah Maqaddas. Roh Kudus. Apa itu? Roh itu. Dalam kitab Ibrani roh terjemahannya adalah angin, udara, nafas kehidupan. Itulah roh, angin, udara. Maka dikatakan sesembahan kita itu adalah seperti angin. Allah itu roh. Kenapa dikatakan Bapa? Nanti kita ke Bapa. Kita pelajarin dulu kenapa dikatakan Allah itu roh. Bukan zat. Zat tidak ada di Al-Quran. Zat itu permainan ulama. Kenapa? Karena ulama tidak ingin
dalam Al-Quran tertulis Allah itu menjadi roh dan menampakkan diri ke depan Maryam dengan manusia yang sempurna. Ya, Maryam 17. Nah, jadi nanti para ulama, bahaya ini. Kenapa? Roh Allah menjadi manusia yang sempurna. Nah, makanya ulama bermain, oke ganti aja. Apa yang lebih tipis dibanding roh? Mereka katakan zat. Kalau saya tidak, kenapa tidak virus, molekul, ya kan? Kenapa tidak yang lain-lain? Kenapa harus zat? Zat itu katanya tidak tahu apa-apa arti zat. Dan itu ada di hadis. Oke, mari kita bahas roh dulu. Roh itu kelihatan tidak? Udara itu kelihatan tidak? Tidak kelihatan udara. Tidak kelihatan. Sesembahan kita itu diistilahkan seperti udara. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Udara itu tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Udara itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Tapi dia satu kesatuan. Itulah yang tauhid. Di rumahmu ada udara, di rumahku ada udara. Tidak terpisahkan. Itulah satu kesatuan. Maka dikatakan Sima Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Echad ini bukan tunggal, tetapi kesatuan. Contoh, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Satu ini menggunakan kata Echad. Jadi dua di sini jamak. Echad adalah kesatuan yang jamak itu. Suami istri kan jamak. Menjadi satu. Satu di sini menggunakan kata Echad dalam kitab Ibrani. Dalam perjanjian lama. Nanti kita buka ke sana. Nah, jadi kata Echad inilah menjadi ahad. Khulallahu ahad. Padahal ahad di sini bukan tunggal. Ahad ini satu kesatuan. Nanti kita buka nanti contohnya. Makana Muhammadun ahad. Makana Muhammadun aba ahad. Ahad. Ahad, ada kata ahad. Ahadun min rijalikum, ada kata ahad di situ. Al-Hajj 40. Artinya Muhammad bukan tunggal. Artinya seseorang di antara kamu. Jadi ahad itu adalah one of, satu dari antara kalian. Jadi jamak dulu, bentuk jamak itu satu di antara yang jamak itu. Itu maksudnya ahadin. Ahad. Nah, ahad itu adalah jamak tetapi dia satu ikatan. Itu sebabnya ada Alkitab mengatakan kami. Marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kita di situ jamak. Jadi ketika diciptakan Adam menggunakan kata kita. Kita itu berapa? Kita itu bukan dua, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan enam, bukan tujuh, bukan delapan. Tidak. Sesembahan itu tidak bisa dipakai angka. Satu pun tidak boleh. Kita yakin dan percaya pencipta langit dan bumi ini adalah satu. Gak mungkin patungan. Wahai kau dewa ini, kau cipta tanah, kau cipta tidak patungan itu. Hanya satu pencipta langit dan bumi. Tapi bagaimana yang satu itu? Nah, kebagaimana yang satu inilah yang disebut dengan Echad. Bukan tunggal dia. Nah, artinya satu kesatuan. Maka katakan Allah itu roh. Roh itu apa? Roh itu udara. Kenapa? Pertama, udara tidak bisa dihitung. Bagaimana menghitung udara? Yang kedua, dia tidak kelihatan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bagaimana kita tahu udara itu ada? Oke, kipas-kipas. Ada udara. Nah, itulah saking halusnya. Tetapi anehnya bagi muslim, diganti roh itu menjadi zat. Padahal apa yang lebih halus dibanding udara? Tidak ada lagi. Udara itu tembus pandang. Kalau bakteri masih bisa kita pakai mikroskop. Virus masih bisa kita lihat. Bahkan molekul, bahkan atom masih bisa kita lihat. Atom itu adalah sesuatu partikel yang paling kecil yang nggak bisa dibagi dua. Tetapi bisa kita lihat. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan dengan udara? Karena saking halusnya tembus pandang. Tetapi walaupun tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, tetapi dia ada. Nah, dikatakan sesembahan kita itu seperti angin. Makanya Allah yang misterius itu tidak bisa kita katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena angka-angka itu maksudnya ranah sains. Ranah pengetahuan manusia. Allah itu di luar pengetahuan manusia. Maka dikatakan seperti udara. Dia gaib. Gaib di situ bukan bermakna negatif. Artinya gaib itu adalah di luar dimensi kita. Itulah pencipta langit dan bumi kita itu. Dia di luar nalar kita. Bukan tidak masuk akal, tetapi di luar akal kita. Maka dalam kitab Filipi mengatakan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiranmu di dalam
Kristus Yesus. Melampaui segala akal. Bukan masuk akal. Kalau masuk akal, oke, seperti mangkok, oke, kasih air, tutup, udah, itu masuk. Tetapi meluap, melampaui, artinya meluap-meluap. Nggak bisa kita tutup pengetahuan Allah itu. Meluap-meluap. Karena dia adalah hidup. Itu sebabnya Allah itu roh dikatakan seperti udara. Kenapa? Hanya udara lah yang bisa menjelaskan sesuatu yang tak terjelaskan itu. Contoh, kalau dikatakan sesembahan kita seperti tanah. Tanah kelihatan, walaupun susah untuk menghitung. Sementara Allah kita tidak kelihatan, tanah kelihatan, maka kalah tanah, kalah itu tanah. Kalau dikatakan Allah itu seperti air, oke, susah untuk menghitungnya, oke, tetapi kelihatan, maka air pun kalah. Dan yang mendekatkan kepada istilah yang tak teristilahkan itu hanyalah udara. Makanya dikatakan Allah itu adalah roh, adalah udara. Bukan udara ini pencipta kita, bukan, diistilahkan. Sesembahan kita itu seperti udara. Sangat halus. Dan hanya udara lah yang bisa menjelaskan sesembahan yang tak terjelaskan itu. Itulah pendekatannya. Nah, itulah Bapa. Kenapa akan dikatakan Bapa? Yang pertama, dia nggak berkelamin. Kenapa nggak emak? Kenapa nggak tante? Kenapa nggak nenek? Kenapa Bapa? Karena Bapa itu adalah sosok pelindung dalam rumah tangga, pemberi hidup dalam rumah tangga, kekuatan dalam rumah tangga, benteng dalam rumah tangga, mengayomi keluarga, menjadi tahulah seorang bapa dalam rumah tangga kita. Jadi pencipta langit dan bumi itu dikatakan Bapa, seperti itulah kehebatannya. Dia yang pelindung kita, dia mengayomi kita, dia memelihara hidup kita. Musuh-musuh kita ditaklukkan oleh Bapa, dia yang kuat perkasa. Maka dikatakan Bapa. Makanya dalam Alkitab Ibrani tentang pengetahuan tentang ketuhanan itu selalu dinisbatkan ke keluarga. Ke keluarga. Kenapa? Karena cakupan keluarga ini kita tidak pernah keluar dari keluarga. Kalau Anda pasti berkeluarga. Pak, saya belum punya istri. Anda seorang keluarga, tapi Anda adalah anak. Tidak ada dalam dunia ini yang keluar dari keluarga. Kalau Anda sudah berkeluarga, oke, saya punya istri, saya punya anak. Oke, Anda punya keluarga. Pak, saya bagaimana bujangan? Anda juga berkeluarga, punya keluarga, yaitu Anda sebagai seorang anak. Artinya, Anda bisa berangkat dari pengetahuan keluarga Anda yang sederhana. Begitulah Bapak itu. Contoh begini. Alkitab kita dalam Perjanjian Lama sering dikatakan, kamu pernah bersundal di Mesir. Siapa yang bersundal? Kenapa hubungan dengan keluarga? Bersundal itu adalah seorang suami dan istrinya bersundal kepada laki-laki lain. Itu kata bersundal. Selalu berangkat dari keluarga. Maka Alkitab kita mengatakan, kamu bersundal di Mesir. Siapa yang bersundal di Mesir? Bangsa Israel menyembah ilah-ilah Mesir ketika mereka di Mesir. Kamu itu adalah kekasihku. Kamu jangan sembah ilah lain. Kalau kau sembah ilah lain, kamu itu adalah bersundal di hadapanku. Begitulah cara orang Yahudi dan para nabi ketika mereka dekat kepada Bapa itu. Jadi berangkat dari keluarga. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, selalu berangkat dari keluarga juga. Adakah engkau seorang Bapa yang memberikan ular ketika anaknya minta ikan, atau memberikan batu ketika anaknya minta roti? Berangkat dari keluarga. Jadi engkau bapak yang berdosa, kamu tidak bapak-bapak yang berdosa, tahu memberikan yang terbaik buat anakmu, apalagi bapakmu di surga. Dia baik terhadap orang jahat. Lah kok bisa, Pak? Kenapa dia baik kepada orang jahat? Lihatlah matahari, lihatlah udara, lihatlah air. Matahari menyinari orang yang jahat dan yang baik. Udara memberikan kehidupan bagi orang jahat dan orang yang baik. Bukan dia mendukung, tetapi dia memberikan hak kebebasan manusia itu untuk memilih. Sehingga ketika dihakimi, tidak ada kata, kamu tidak adil. Kenapa? Pilihanmu lah menentukan hidup. Itulah adil, bukan takdir. Kalau takdir, kamu sudah diprogram ke surga, ke neraka, ke neraka. Tidak ada keadilan di situ. Makanya iman Kristen tidak berlaku takdir, tidak berlaku karma.
Semua free will ada di tanganmu. Dunia yang membuat kata-kata itu. Karma berlaku itu perkataan dunia. Perhatiin, 12 para rasul. Kalau kita ngomong karma, apakah para rasul ini pernah melakukan kejahatan? Tidak pernah. Rasul Paulus tidak pernah setelah bertobat tidak pernah melakukan kejahatan. Karma apa yang dia dapatkan sehingga dia meninggoinya, kepalanya putus? Karma apa yang dilakukan? Jadi tidak berlaku bagi Kristen karma. Kamu berbuat baik bukan berarti kamu berharap kebaikan, bukan. Kamu berbuat baik karena Kristus telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Jadi kita tidak berharap lagi kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Itulah orang Kristen. Makanya kita berbuat baik karena sudah masuk dulu kebaikan Kristus. Kita pikirkan, terima kasih Kristus, Engkau baik kepada saya. Contoh begini, ada seorang raja. Raja ini memiliki rakyat. Lalu dalam surat keputusan, rakyat ini ternyata punya hutang kepada raja yang tak bisa dibayarkan oleh orang miskin rakyatnya ini. Suatu hari, ini Alkitab loh, dalam Injil Lukas, teman-teman dicari. Rakyat ini berkata, ampuni saya raja, saya tidak bisa membayar hutangku. Maka kata raja itu begini, ya sudah, aku baik kepadamu, hutangmu kulunasin semua. Rakyat ini berbahagia. Mungkinkah ngomong begini rakyatnya? Raja, ya, terima kasih telah kau tebus utang-utang saya ya. Minta dong duit dong beli mobil. Ada nggak mukanya dia? Kan itu kan manusia nggak punya muka itu. Udah dihapus semua apanya dia, utang-utangnya. Tapi masih minta mobil, minta motor. Sebentar Pak, aku mau ceramah sama teman-teman saya di bawah. Iya Bang. Supaya aku lanjutkan ya, mengenai Bapak tadi ya. Nah, dia nggak, itu manusia yang tidak punya muka. Kalau dia minta lagi tambahan beli motor, beli mobil, beli jet, beli apa, bla bla bla. Artinya, dia itu sudah dihapus semua hutang-hutangnya. Pergilah masyarakat ini yang sudah dihapus utangnya. Dia terpikir, oh rajaku itu baik, luar biasa. Maka sehari-harinya dia adalah menyapu terasnya, halamannya. Itu tanpa disuruh. Kenapa? Karena dia melakukan, karena sudah mencicipi kebaikan raja itu dulu. Sehingga timbullah kebaikanku. Aku mati di kayu salib untuk kamu. Oh, ngelek ya? Ada suara saya? Sorry. Sekarang suara saya ya? Cek. Ada ya? Oke, maaf ya teman-teman. Ngelek. Ya, jadi gini. Yang ingin Tuhan adalah supaya kita melakukan kebaikan, jangan berharapkan sesuatu lagi. Kita hanya melakukan kebaikan itu tanpa imbalan. Jadi buah-buah kebaikan kita itu adalah karena pengenalan akan Kristus yang secara pribadi hadir dalam hidup Anda dan saya. Aku telah mati untuk kamu, nak. Tetapi lihat, kematianku tidak abadi. Aku bangkit dari kematian. Aku datang spesial untuk kamu. Itulah kabar baiknya. Maka ketika kita mengenal, terima kasih Yesus, Engkau telah baik kepada aku. Harusnya aku akan dihukum nanti kelak. Tetapi Engkau menggantikan aku. Jadi kalau kita tahu kebaikannya Dia yang telah menghapus dosa kesalahan kita, maka kita melakukan kebaikan pun murni. Tidak mengharapkan lagi suatu pahala lagi. Karena murni. Sama seorang tadi masyarakat itu. Dia menyapu, mengepel, bukan supaya diupah raja itu lagi, tapi dia karena sudah melihat kebaikan raja itu dalam hidupnya. Maka timbullah buah-buah kebaikan. Dan rakyat itu selama dia hidup tidak pernah berbuat kesalahan. Karena apa? Karena dia tidak mau menyakiti hati raja itu. Mari kita kembali ke teks Bapak. Karena Bapak ini udah gak sabar buka-buka mic. Ya. Jadi Bapak itu tidak
berjenis kelamin. Kenapa dikatakan Yesus adalah anak Bapa, anak Allah? Bapa itu tidak bunting. Yang bunting itu adalah Maria. Bapa itu tidak lahir. Yang lahir itu adalah Maria. Sama seperti saya. Saya punya anak. Bapak Abah punya anak. Tentu Bapak tidak hamil. Saya pun tidak hamil. Kenapa dikatakan saya punya anak? Karena anakku itu bibitnya bersumber dari saya. Yang hamil istriku, yang melahirkan istriku. Tetapi itu adalah anakku karena bibitnya dari saya. Maka dikatakan Yesus, aku keluar dari Bapa. Artinya dia keluar dari kekekalan. Bapa tidak bunting, Bapa tidak hamil. Yang bunting dan yang hamil itu yang melahirkan adalah Maria. Dan Yesus berasal dari kekekalan, bukan dari tanah. Dia bukan dari tanah. Segala sesuatu yang dari tanah akan kembali ke tanah. Tetapi Kristus tidak bersumber dari tanah. Dia dari ilahi. Dia dari logos, hikmat, dan akal budi Bapa itu. Sehingga ketika dia menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia menyerahkan nyawanya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka ketika dia mati, lihatlah, bumi menolaknya. Karena dia bukan bermaterial dari bumi. Dia bukan bermaterial dari tanah. Dan dia bangkit dari kematian. Itulah Kristus. Dan dia terangkat ke surga. Dan dia menyediakan tempat untukmu dan untuk saya. Nanti ketika dia datang di awan-awan, dia akan memisahkan mana gandum, mana ilalang. Yang gandum akan masuk ke dalam lumbungnya, sementara ilalang akan diikat, lalu akan dibakar ke nyala api yang menyala-nyala. Gitu kira-kira. Silakan Bapak. Apa? Ya siap Bang. Ya bentar lagi saya juga mau rehat nih. Cuman saya bertanya aja Bang. Boleh. Abang kan ya yang masalah tadi ada di Injil ya, apa yang harus disembah itu Bapak dan Sang Anak seperti itu. Nah, Abang kan mantan Islam ya Bang ya. Apalagi udah basic ustadz atau kiai katanya kan seperti itu. Ulama Pak. Jangan turun-turunin Pak saya. Ulama saya. Turun Ya, lagi maaf. pangkat saya nanti. Ya, hak Bapak itu. Siap, Abang. Iya Bang. Nah, yang saya jadi pertanyaan ya sekarang berarti Abang yang disembah tuh ada dua berarti Bang ya. Bapak dan anak seperti itu. Oh, begini Bang. Kalau dulu ya Sebenarnya bagaimana kita bisa menyembah Bapa? Bapak itu kan kan disuruhnya tadi iya, disuruhnya kan tadi Bapak dan Sang Anak yang harus disembah seperti itu. iya, begini aku jelaskan boleh? Iya, Berdapat ya. siap. Nah, Bapak itu kan laisa kamitslihi syai'un. Dalam kitab 1 Timotius dikatakan 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yang terang, yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak bisa melihat dia. Dan benar, semua manusia tidak bisa melihatnya. Aku buka ayatnya ya. Jangan nanti bilang nanti saya itu adalah seorang takiyah. Saya bukan ustadz. Dan saya bukan kiai lagi yang suka bertakiyah. Ulama. Awalnya saya bertakiyah Pak. Sekarang saya bukan ustadz lagi Pak. Tak terhampiri sebentar ya. Soalnya penjelasannya ini kan panjang. Kenapa panjang? Supaya dapat kita ini. Pertanyaan itu pendek, tetapi jawaban itu panjang. Karena kita bukan menjawab 1 kilo 20.000, setengah kilo 10.000, bukan. Kalau itu gampang matematika ya. Nah, ini dia. Dikatakan di sini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1 Timotius 6 ayat 16. Siapakah itu yang tidak takluk kepada maut? Bapa. Bapa. Terang yang tak terhampiri. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa melihat dia.
Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Toh nggak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa mengenalnya? Kebenaran datang daripada Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu, mereka menyembah ilah yang benar. Bagaimana bangsa-bangsa yang lain? Manusia bukan mereka, kita juga manusia. Maka Yesus mengatakan, masih ada kawanan domba yang akan aku satukan. Masih banyak di luar sana domba-domba yang lain. Aku akan menyatukan mereka menjadi satu kawanan, dan aku adalah gembalanya. Tentu dari Yahudi lah berangkat kebenaran itu. Makanya Alkitab mengatakan bahwasanya kebenaran datang daripada Israel. Itu sebabnya Yesus datang hadir ke dunia ini untuk memberitakan kebenaran itu. Nah, dialah yang terang tak terhampiri, itu Bapa. Bagaimana bangsa-bangsa lain mengenal Bapa? Mereka tidak mengenal. Romawi tidak mengenal, Yunani tidak mengenal, Persia tidak mengenal, Arab tidak mengenal, Indonesia tidak mengenal, semua tidak mengenalnya. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Satu-satunya cara adalah dengan membaca firman-Nya. Kalau kita membaca firman-Nya, maka kita akan mengenalnya. Siapakah firman-Nya itu? Yesus. Yesuslah firman yang hidup. Ketika firman yang hidup ini dituliskan, maka adalah firman yang ditulis oleh Matius. Injil itu kan kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baik Kristus telah datang ke dunia ini. Maka kabar baik itu ditulis oleh Injil, maka disebutlah Injil Matius. Kabar baik itu ditulis oleh Markus, maka dikatakanlah Injil Markus. Kabar baik itu ditulis oleh Lukas dan Yohanes, artinya Injil itu, kabar baik itu ditulis oleh mereka. Itu arti kabar, arti Injil, bukan kitab yang diturunkan. Itu bahasa Yunani, itu Injil. Evangelion. Artinya kabar baik. Jadi saya sangat aneh, Allah berbahasa Arab, Injil. Ada dalam Al-Quran. Letterlet Injil. Bukan tanda kurung, letterlet. Iya. Berarti Allah berbahasa Yunani, bukan berbahasa Arab. Itu sebabnya saya berpikir, apa yang telah kami turunkan Injil. Lah, Injil itu kan bukan kitab, ulama lah yang menggoreng-goreng ini. Inilah kerjaan ulama. Injil itu adalah dirinya, tubuh Kristus sendiri. Maka seperti katakan tadi dalam Al-Quran tadi, nama Muhammad yang terpuji itu adalah, kamu harus beriman kepada apa yang diturunkan. Itu tubuhnya tadi. Itulah kabar baik itu. Dan ketika ditulis, maka orang-orang yang mendengarkan ataupun yang membaca, baik itu orang Filipi, orang Kolose, Galatia, Efesus, Timoteus, Korintus, itu kan jemaat-jemaat Rasul Paulus. Artinya dia mendidik, dia mengajar. Surat Paulus yang ada di Filipi, artinya ada warga Filipi, itu warga. Ada warga Filipi yang diinjili oleh dia, ada warga Galatia, ada warga Roma diinjili oleh Rasul Paulus. Tentang siapa Yesus. Tulisan-tulisan inilah dikanonkan. Dan ketika orang-orang Thailand, orang-orang Vietnam, orang-orang Indonesia, ataupun bangsa di dunia ini membaca itu, maka akan mengenal siapa Yesus. Begitulah caranya bagaimana mengenal Bapa. Laisa kami sayun itu. Hanya melalui anaknya. Pemberitaan para rasul itu. Jadi saya mengenal Bapa, saya mengenal Bapaknya. Bagaimana aku bisa mengenal Bapa? Kenallah anaknya. Maka kata Yesus, bagaimana mungkin kamu mengenal Bapakku? Sementara aku tidak kau kenal. Mengenal Bapa pasti mengenal aku. Mengenal aku pasti mengenal Bapa. Itulah perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Bapa itu laisa kami sayun. Kita dibenarkan bukan karena pahala, bukan karena puasa, bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan bukan karena itu. Kita dibenarkan karena Kristus yang membenarkan dia. Darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Loh kok bisa? Karena bangsa Israel dulu, ketika mereka berkorban, mereka membawa domba ataupun binatang korban, lalu mereka pergi kepada imam. Wahai imam dari suku Lewi, ya, tolong seleksi dulu domba saya. Layak nggak ini untuk pengampunan dosa? Maka imam itu melihat ada nggak kutunya, kurus tidak, ada nggak ketombenya,
cacat tidak. Kalau bersih, bagus, gemuk, maka ini layak untuk dipersembahkan kepada Bapa. Maka manusia itu, bangsa Israel itu, akan menaruh tangannya ke atas kepala binatang itu. Ketika ini ada dalil ini bukan dongeng, Ya, ini ada dalilnya. ya, Nanti saya tunjukin. siap, Ketika siap. tangannya ditaruh ke atas binatang itu, maka manusia itu menjadi tahir, suci, bersih. Ketika dia menjadi bersih, dosa-dosanya kemana? Diserap oleh binatang itu. Lalu binatangnya diapain? Nggak bisa disate. Sate madure, sate, nggak bisa. Karena binatang itu sudah najis. Lalu diapain? Dibakar. Yang lemak-lemak yang baik-baiknya dibakar di bait Allah, sementara kotoran dan kulit di luar, dibakar di luar mesbah Allah. Artinya begini, beginilah keadaan, beginilah nasibmu kalau kau memiliki dosa seperti binatang ini, dibakar. Itu maksudnya. Nah, lalu hal itu juga terjadi kepada Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Kenapa dia lahir di kandang domba? Sebenarnya letterlet Alkitab tidak di kandang domba, tetapi yang dibungkus di atas palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan. Palungan. Dan malaikat menampakkan diri kepada kawanan gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Inilah tandanya bagimu bahwasanya ia dibungkus dan dilampin dengan di atas palungan. Maka para gembala tahu apa itu palungan. Oh, tempat makanan ternak. Mereka pergi ke Mitat Eder di kota Bethlehem. Bethlehem itu bukan berarti tidak ada arti. Ada arti Bethlehem. Apa bait? Rumah, bait. Lehem itu roti. Bait lehem adalah rumah roti. Iya. Siapakah rumah roti? Kristuslah roti yang turun dari surga. Nah, dia juga lahir di palungan itu. Palungan itu apa? Tempat tidur ternak, tempat pakan ternak, Mitat Eder. Lalu dia lahir di situ. Artinya Yesus lahir menjadi anak domba Allah yang akan mengampuni dosa umat manusia. Coba cek Yesus. Adakah dia punya kesalahan? Tidak ada. Apakah dia ada perbuatan jahat? Tidak ada. Sama seperti perjanjian lama tadi, domba itu tidak berkutu, tidak ada cacat, harus gemuk. Dan manusia itu, Kristus itu, tidak ada kesalahan. Manusia di muka bumi ini memiliki kesalahan. Tuhan tidak pernah menumbalkan manusia. Dia hanya menyerahkan anaknya sendiri dari keilahiannya. Karena satu-satunya yang dia cintai di alam semesta ini adalah anaknya. Anaknya yang dia cintai. Menyerahkan ke siapa, Bang? Menyerahkan ke siapa, Bang? Menyerahkan kepada ke siapa? Dia tidak mengorbankan kepada kita. Gini dengarkan. Ya, Kristus mati mengampuni, menyelesaikan semua hukum-hukum yang ada. Dia mati menyelesaikan semua hukum-hukum yang ada. Hukum Taurat diselesaikan. Semua hukum. Nubuatan dia selesaikan. Tentang raja, imam, nabi dia selesaikan. Dia bukan seperti menebus, oke tilang, oke tebus kemana ke polisi, bukan begitu, bukan menebus seperti itu. Artinya adalah tetelestai. Apa tetelestai? Sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya hukum Taurat. Tidak ada lagi yang namanya kamu mati kena kutuk. Tidak ada lagi namanya kamu mati dalam keabadian. Jadi dia menebus bukan kepada siapa. Dia menebus semua kesalahan umat manusia. Dia menyelesaikannya. Menebus manusianya, Bang. Iya. Bagi orang yang mau percaya kepada dia tentunya. Jadi seperti itu, Bang. Iya, seperti yang di perjanjian lama saya katakan tadi. Oh, gitu. Jadi binatang itu harus tambun di perjanjian lama. Jadi mata Allah itu tertuju kepada dombanya. Kalau dombanya kurus, dombanya itu bercacat celah, Tuhan tidak suka. Walaupun manusianya itu ikhlas, yaudah aku sudah bawa ini segala macam. Bukan hatimu dilihat, tetapi dombanya. Iya, Bang. Kalau layak, silakan. Tidak layak, tidak boleh. Maka kematian Kristus bukan melihat kebaikan kita. Apa yang dilihat dari kebaikan manusia? Dia hanya melihat bahwasanya anaknya tidak bercacat celah. Aku telah menyelesaikan.
Makanya itu adalah suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru itu dalam kitab Mazmur 22. 188, coba aku buka lagi ya. Batu penjuru. Enggak bang, tanya dulu bang, bentar. Jadi biar nggak kemana-mana nih bang. Biar jadi diskusinya enak gitu bang. Boleh, silakan. Gitu. Nanya apa? Yang pertama kan tadi masalah yang abang kan tadinya Islam, ya kan? Islam. Abang kan kalau Islam kan ya nyembahnya cuma hanya Allah. Nah kalau udah murtad nih katanya, terus masuk Kristen. Nah abang kan nyembahnya sekarang harus disembah tuh 2 orang antara anak dan bapak. Nah itu pertama. Nah yang kedua, tadi kan Yesus itu mengorbankan bapak itu mengorbankan anaknya untuk menebus dosa di kayu salib, istilahnya kan sampai di kayu salib seperti itu bang. Nah pertanyaan saya, Yesus kan Tuhan bang, yang punya ya katanya kalau Tuhan kan yang bisa maha segalanya lah seperti itu, bisa mengampuni dosa. Apa kok pakai drama istilahnya, pakai dramanya itu harus disalib seperti itu bang? Kan dia punya segalanya bang. Iya. Jadi sama seperti cara berpikir Islam ya. Gini, teman Muslim ini ceritanya kenapa pakai drama? Karena ada perjanjian. Dia berjanji kepada Abraham, aku berjanji anakmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir banyaknya di muka bumi ini. Ada perjanjiannya. Kenapa dia berjanji kepada Abraham? Karena ketaatan Abraham. Karena ketaatan Abraham lah, maka perjanjian itu diberikan kepada anak dan keturunan Abraham. Karena ketaatan Abraham. Sekarang kita melihat ketaatan anaknya. Mana lebih unggul, Abraham atau Yesus? Tentu lebih unggul Yesus. Artinya, kalau Abraham diperhitungkan karena ketaatannya, apalagi ketaatan anaknya. Itu Alkitab yang ngomong. Saya bisa cari dalilnya. Kalau ketaatan Abraham diperhitungkan, apalagi ketaatan anaknya. Jadi ini bukan drama, tetapi supaya mengajak manusia, kamu kuselamatkan, hey, itu karena kebaikan aku. Abraham itu aja, atau bangsa Israel, aku ambil menjadi suatu bangsa untuk menunjukkan kepada dunia, akulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kenapa bangsa Israel? Kenapa gak bangsa yang lain? Karena perjanjian kepada Abraham. Maka Tuhan membawa bangsa Israel menjadi tentaranya. Karena pemikiran orang-orang manusia zaman dahulu, ketika berperang itu, Tuhanku dan Tuhanmu berperang juga di udara. Kalau kamu menang, berarti Tuhanmu hebat. Kalau aku menang, Tuhanku yang hebat. Jadi, pencipta langit dan bumi membangkitkan bangsa Israel. Artinya dia ikut serta di dalam bagian bangsa Israel itu untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Artinya supaya bangsa lain tahu, akulah Tuhan yang hidup. Jadi bangsa yang lain, bangsa zaman dahulu, ketika mereka berperang, bukan manusia lawan manusia saja, tetapi ilahmu dan ilahku lagi berperang di udara. Itulah pemahaman manusia zaman dahulu. Maka Tuhan yang benar memberikan kemenangan peperangan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Amori, bangsa Amalek, bangsa Filistin. Supaya bangsa Filistin tahu, akulah Tuhan yang benar. Supaya bangsa Amalek tahu, akulah Tuhan yang benar. Supaya bangsa Amori tahu, akulah Tuhan yang benar. Mau kau ajak berperang di gunung, aku Tuhan yang di gunung. Kalau kau mau ajak berperang di lembah, aku Tuhan di lembah. Jadi, untuk memberikan pengetahuan kepada manusia zaman dahulu, aku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitulah caranya. Bukan berarti kenapa Tuhan itu pakai drama harus berperang-perang. Karena Tuhan itu tidak ingin memaksa. Kamu harus mengerti tentang kitab-kitab aku. Bagaimana aku supaya kamu kenal dengan hatimu, bukan dengan paksaan. Kalau kamu tahu kemenangan bangsa Israel itu karena aku adalah Tuhan yang benar, harusnya kamu ikut Tuhannya Israel. Jadi lihat, bangsa mana yang pernah berperang kepada Israel? Sudah binasa. Amori tidak ada. Filistin tidak ada. Bukan Palestina ya. Palestina itu adalah seorang orang Romawi yang berikan nama Palestina di Yerusalem sana. Supaya orang Yahudi tidak balik-balik lagi. Ya, Aredian atau Hardian namanya itu. Nah, jadi bangsa Amori tidak ada lagi. Semua bangsa-bangsa yang ditaklukkan kepada bangsa Israel semua sudah punah. Romawi tidak ada lagi. Semua sudah punah. Itu sebabnya supaya dunia tahu, akulah Tuhan yang benar. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang Israel masih berkibar. Gitu loh. Supaya dunia tahu.
keselamatan datang dari bangsa Israel. Itu bukan drama, karena dia tidak ingin memaksa. Jangan seperti Allah. Kalau kamu tidak percaya kepada aku putar kepalamu, kata Allah. Benar? Oke bang, ya siap. Jadi gini bang, Benar tidak? benar ya, Oh iya. itu hak hak masing-masing sih. Gimana sih kamu? Benar tidak? Kalau kamu tidak percaya kepada aku putar kepalamu. Katakan dulu benar, baru kita lanjut. Ya sudah, lanjut. Oke. Saya kembali lagi ke yang abang ceritain Nabi Muhammad itu bang. Ya. Abang juga menceritakan sang Yesus ditutus sama Allah, sama sang Bapa, diciptakan, dilahirkan melalui seorang Maryam jadi manusia seperti itu kan bang. Terus supaya mengenal sang Bapa kan gitu, seperti itu kan abang. Temanya kan gitu kan, seperti itu. Dari Yesus itu jadi manusia itu tahu gitu sih. Juga sama bang, yang abang awalnya menjelaskan, mengkritik Muhammad. Nah, kalau di Islam juga saya juga meyakini Muhammad itu kan utusan Allah, orang-orang yang manusia yang kepercayaan Allah gitu, yang diutus supaya mengajarkan kebaikan dan ini gitu. Nah, cuman di sini bang, saya yang jadi pertanyaan itu yang jadi perbedaannya gini bang. Kalau di Islam itu utusan Allah itu Muhammad itu nggak disembah bang, karena itu ciptaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya di Kristen, nah sang Bapa menciptakan sang Yesus dilahirkan jadi seorang anak Maryam. Nah, itu kan ciptaan bang. Nah, ciptaan tapi disembah gitu. Nah, itu yang jadi perbedaan gitu bang. Itu bang. Oke, luar biasa. Begini. Ya, diskusi bang, nggak menjurus ke. Tenang. Karena keyakinan itu hak pribadi masing-masing. Iya, karena aku kalau menjelaskan Alkitab saya itu Bapak itu bertanya baik. Aku senang banget Alkitab bertanya. Iya. Jadi begini, kenapa kita menyembah Yesus? Yang pertama, Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu ciptaan. There is no one dalil, satu pun tidak ada dalil. Yesus adalah ciptaan, tidak ada. Bahkan dalam Alkitab mengatakan, huwa awalu wa akhiru. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Artinya dia tidak berawal dan tidak berakhir. Aku telah dohir. Siapa yang dohir itu? Logos. Yohanes 1:1. Jadi firman di situ itu terbagi 3. Karena bahasa Indonesia kan miskin. Banyak mengadopsi bahasa-bahasa luar, Sanskerta lah, bahasa Arab lah, bahasa Yunani lah, bahasa Inggris lah, kita adopsi. Nah, itu kita akuin itu. Banyak bahasa Sanskerta yang kita adopsi. Esa, Eka, itu bahasa Sanskerta. Ya, contoh kayak bahasa Arab dunia, awal, akhir, bahasa Arab itu. Bahasa Yunani contohnya kronologi, itu bahasa Yunani itu. Diadopsi ke bahasa Indonesia. Nah, termasuk firman. Firman itu sebenarnya bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Kalau kita ke bahasa aslinya, itu ada itu yang namanya grafe. Grafe itu juga firman terjemahannya. Padahal grafe itu adalah tulisan-tulisan. Contoh, biografi, artinya tulisan tentang kehidupan seseorang. Atau geografi, itu bahasa Yunani. Geo itu adalah bumi yang dituliskan, ataupun sejarah bumi yang dituliskan. Atau fotografi, artinya cepretan yang dilukiskan. Jadi grafi itu adalah tinta ataupun kertas yang dilukiskan. Itulah grafi. Dan firman pun adalah grafi, yaitu dituliskan. Jadi Alkitab itu adalah grafi. Alkitab itu grafi, terjemahnya firman. Nah, di atas grafi adalah rema. Terjemahannya rema ini adalah firman juga. Apa itu rema? Berbeda dengan tulisan. Rema itu adalah perkataan. Perkataan. Kayak ini rema saya kepada Anda. Dan kalau perkataanku ini kutuliskan dalam kertas menjadi grafe. Firman-firman juga kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, di atas dari rema adalah logos. Apa itu logos? Pikiran, ide, hikmat. Itulah logos. Dan ketika dikatakan firman itu menjadi manusia,
bukan rema yang menjadi manusia, bukan graf yang menjadi manusia, tetapi logos. Itulah Yesus. Dia adalah hikmat Allah itu. Logos, logika. Logika itu kan akal, pikiran. Enggak logika lu, enggak masuk akal lu kan begitu. Bios logos. Bios logos. Dua kata. Apa tuh bios? Kehidupan. Logos ilmu. Biologi, kan bios dan logos. Nah, jadi Yesus adalah ilmunya, hikmatnya, bukan rema dan juga bukan grafe. Jadi bukan ciptaan. Yang dibilang ciptaan itu narasi dari Islam. Jadi, kalau ingin mengetahui iman Kristen, bukan pakai kacamata Al-Quran. Oh, berarti Yesus bukan ciptaan, Bang. Bukan ciptaan. Dia adalah al-awwal al-akhir. Apa? Tapi jadi manusia kan? No problem. Manusia menjadi Tuhan tidak boleh. Firaun. Mana bisa kita menyembah Firaun? Dia ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Di mana ayat Alkitab mengatakan Yesus menjadi Tuhan? Sebenarnya ada, tapi poinnya tidak begitu. Bukan dalam pengakuan. Bahwasanya kamu bisa menyembah seseorang. Aku juga bisa mengaku aku Tuhan, tapi kan nggak mungkin kau sembah saya. Itu pertanyaan. Benar. Iya kan? Karena jadi Iya, manusia bukan berarti dia itu menjadi melemah. Iya. Kenapa? Ada kemanusiaan, ada keilahiannya dia. Itu tidak mendeskripsikan sedikit tentang logosnya itu. Mengambil rupa manusia, Alkitab katakan. Nah, coba kita bukakan dalam Alkitab. Dalam rupa manusia yang tidak dipertahankan. Kita buka ya. Sebentar, aku buka dalilnya. Dalam rupa manusia yang pertahankan. Coba kita buka dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Ketika jadi manusia, oke, terus dia itu kan jadi ciptaan. Tidak. Mari kita baca. Dikatakan di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Oke, ayat 6 dikatakan, ayat 5 dulu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus menjadikan Kristus menjadi batu penjuru kita, hati dan pikiran. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi dalam Alkitab itu bukan ciptaan, tetapi mengambil rubah, menambahkan kodrat manusia. Casingnya doang gitu Bang ya? Iya, tetapi dalam casingnya itu juga dia adalah roti yang hidup. Makanya Yesus mengatakan, nenek moyangmu memakan roti manna ya, ketika di Mesir, namanya roti manna, tetapi mengalami kematian. Roti manna ini berasal dari surga, sehingga bangsa Israel itu bisa hidup. Tetapi aku roti dari surga. Kalau kau makan roti dagingku ini, kamu tidak akan mengalami kematian. Kalau kau minum darahku ini, kamu tidak akan mengalami kematian. Bukan berarti kita Dracula atau kanibal, tidak. Jadi begini, ketika perjamuan kudus, ya, dalam perjamuan kudus, kita beli roti dari toko, kita beli anggur dari toko. Ketika sampai ke gereja, ketika pendeta mendoakan itu, kuasanya sudah berubah. Itu bukan roti yang sama seperti di toko lagi. Memang kalau kita lihat komposisinya masih sama. Cuma secara rohani, ini sudah benar-benar darah Yesus, dan ini sudah benar-benar tubuh Yesus. Itulah yang menjadi makrifat dalam hidup kita, yang menyatu dalam hidup kita.
Siap, 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 siap. Oke bang, ya gini bang, ya sebelum Tunggu, saya tunggu. turun bang, ya Kenapa sebelum saya turun bang, tunggu. Kenapa kamu ketawa? ya, ah, Kenapa iya kamu iya bang, ketawa? oke. Enggak tahu, saya istilahnya mengiyakan lah, menghargai seperti itu. Oh, sekarang begini, pernahkah Muhammad itu menyembah ilah-ilah lain? Gimana bang? Pernahkah Muhammad murtad? Murtad Iya, menduakan Tuhan gitu? iya. Menyembah Allah Al-Manaluza. Menduakan kayaknya enggak ya bang, pengetahuan saya bang. Oke, mari kita baca kitabmu. Karena Bapak itu awam sih. Jadi ketika aku menjelaskan Bapak hanya Iya, tertawa saya jadi nah, ya. saya paham bang. Gini bang, saya sebenarnya bukan nggak mengerti Kristen, saya tuh paham bang. Oke, coba sebentar kita baca dulu sebentar ini ya. Iya siap siap. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir ya Al-Hajj 52. Tafsir Ibnu Katsir. Nanti Bapak bisa baca tafsir Ibnu Katsir ini. Saya tanda dulu ya. Ini bukan editan saya. Nanti takutnya diedit tidak. Ini tidak ada editan saya. Oke. Dikatakan sini panjang sekali. Saya ambil poin-poinnya. Dan kalau dari atas pun dibaca sampai ke bawah tidak ada perubahan. Dikatakan di sini eh Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan langsung saja bahwa sebelum surah An-Najm diturunkan orang-orang musyrik berkata seandainya lelaki ini maksudnya Muhammad menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan yang baik, tentulah kami akan mengakui dia dan sahabat-sahabatnya. Tetapi dia tidak pernah menyebut orang-orang yang berbeda agama dengannya dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan sebutan yang ditujukan kepada Tuhan kami. Apa yang ia sebutkan tentang Tuhan kami tiada lain hanyalah caci maki dan keburukan. Muhammad menghujat. Lanjut ya. Pada waktu yang sama, Rasulullah SAW, dikatakan di sini, Nabi bersabda, sesungguhnya mereka atau berhala-berhala itu memiliki garanik atau bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan. Nah, jadi Muhammad di sini berharap kepada berhala-berhala. Mereka benar-benar dapat diharapkan, padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya. Sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira. Seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Nah, di sini Muhammad keluar dari Islam. Dia telah kembali kepada agama kaumnya. Benar? Muhammad itu murtad, Pak? Enggak bang. Ini coba baca sekali lagi. Ya itu kan dari sudut pandang abang dan orang-orang Kristen gitu. Ini kitab Ibnu Katsir, Jadi, bukan. oke bang, siap. Oke bang, saya garis bawahi ya bang. Intinya gini bang, sebelum saya turun ya bang. Intinya saya sudah minta maaf nih bang. Udah lama dari berapa jam tadi. Intinya gini bang, sebenarnya saya nggak suka bang masalah adu debat tentang Islam dan Kristen Pak nyari-cari kesalahan gitu. Sebenarnya saya sebagai Islam ya bang ya, agama saya itu diajarkan nggak seperti itu gitu bang, nggak mencari-cari kesalahan ini gitu. Yang Nah, ada tadi tuh Muhammad tadi ya karena menghujat mencaci maki. kan abang yang istilahnya memancing-mancing seperti itu. Nah saya jelaskan seperti itu. Aku pakai dalil kok bilang mancing-mancing. Ah, Bapak ada-ada aja ini. Nah sekarang gini bang, Dalil kok. iya bang, Apa? iya siap. Kita santai bang. Karena kita kan diajarkan, kalau abang kan diajarkan kasih, kalau saya kan diajarkan Rahman Rohim bang, maaf pengasih. Masalahnya kamu tadi ketawa. Aku bilang tadi begini, hihihi. Aku gak suka nyeletikmu itu. Itu kan saling menghargai saja. Ada daripada saya nyeletus bang, istilahnya bahasa kasar. Kenapa kamu ketawa tadi ketika kami mengatakan kami perjamuan kudus, roti itu adalah tubuh Kristus, darah Kristus, gitu loh. Ya kan, karena kamu nggak mengerti, kamu ketawa, aku ajarin ketawa. Makanya saya katakan kamu juga nggak mengerti tentang imanmu Muhammad murtad. Bang, saya itu paham bang. Apa Kristen tuh saya paham bang. Misalnya makanya abang tuh belum memperdalam Kristennya bang. Paham saya bang. Makanya saya tuh hargai Kristen itu bang.
Saya Hah? hargai Kristen itu. Aku Makanya tidak paham tentang iman saya. belum memperdalam, Bang. Contoh apa? Belum memperdalam. Ya, Bang, kalau saya dibahas panjang, Bang. Kalau dibahas Bukan, panjang. saya tidak paham agama Kristen menurut pandanganmu kah? Ya, Coba di mana saya tidak pandainya ataupun tidak pahamnya, silakan. ya buat PR aja, Bang. Buat PR buat apa? Ya Tuhan, kecuali begini, tidak ada manusia yang bisa menguasai firman Tuhan, itu ku terima. Tetapi kalau kau bilang sudut pandangmu, ya kamu nggak boleh begitu. Karena gini, Bang. Iya, siap. Karena gini, Bang. Nah, saya jelasin ya, Bang. Kenapa Abang belum memperdalam gitu, Bang, ke agama ke Kristenan gitu. Kalau Abang sudah melekat ke Kristenan dalam diri Abang, mengasihi, kan sang sumber itu kan yang mengajarkan kasih, tentang kasih. Kalau Abang udah masuk sang sumber di dalam diri Abang, itu Abang nggak ada namanya mencela-mencela agama-agama lain. Oke, Paham, Bang? apakah aku mencela? Paham nggak dari sini? Paham saya. Nah, Yang sampai tadi ada perdebatan di bawah nih, Bang. yang bawah. Yang saya sebutkan Abang tadi, itu tidak tanpa sadar, adakah? Bang. Tunggu. Ya, makanya Yang kusebutkan tadi kalimatku atau kalimat kitabmu? Bang, saya ini, Bang, jujur, Bang. Saya ini saya bukannya saya menyalahkan Abang, enggak. Saya sayang sama Abang nih, Bang. Terus saya harus mualaf gitu. Oh. Aku sayang samamu, kamu jangan Islam, itu tujuan saya. Bukan, Bang. Lanjut. Saya bilang Abang itu harus memperdalam, maksudnya harus ke Kristennya itu. Kalau kekristenan dalam diri Abang sudah masuk, sang sumber sudah masuk, itu nggak ada namanya usil ke yang lain gitu, Bang. Seperti itu. Itu yang dimaksudnya kasih. Jadi ajaran Abang itu masuk dalam diri Abang, seperti itu. Tak apa. Terus kalau Islam yang benar itu harus saya enggak. menghujat seperti nabimu. Bang, makanya disinilah makanya saya benar. Makanya saya nggak mau. Makanya kalau mau di situ, hayo Abang tunjukkanlah tentang kekristenan, maha pengasihnya atau ininya gitu, seperti supaya kita juga belajar, ya Kristen kuat ke pengasihnya seperti itu, ininya kuat, tonjolkan, Bang, seperti itu. Jadi jangan mencari-cari celah-celah ke agama lain yang ini gitu, seperti itu. Makanya saya, Bang, Islam, saya Islam, bukan, saya nggak nyebut agama Islam ya, saya Islam, Bang. Saya fokus ke dalam diri, Bang. Istilahnya maksudnya gini, Bang. Saya kaum Kristen, saya belajar, Bang. Saya sambil belajar tentang kasihnya Kristen seperti ini, toleransinya tinggi, pengasihnya tinggi gitu, seperti itu. Saya belajar, iya seperti ini. Agama lagi kuat keimanannya dengan istilahnya hablum minannasnya gitu, sesama manusia ini kuat gitu, seperti itu, menyayanginya. Nah, saya belajar seperti ini. Jadi kalau keyakinan kan hak masing-masing ya, Bang ya. Kalau keyakinan itu hak pribadi, nggak bisa di ini. Kalau ajaran kalau yang baik ya kita ambil, seperti itu, Bang. Gitu. Okay. Karena kalau saya meyakini ilmu Allah tuh maha luas, Bang. Makanya seperti itu, Bang. Coba dulu bagaimana contoh ayat Al-Quran, ya, Bang, sebelum saya mengasihi sesama. Hablum minannas. Kenapa, Bang? Coba sebutkan dulu ayat Al-Quran hablum minannas itu seperti apa contohnya? Ayat Al-Quran yang iya. Saya cuman diajarkan ayat cuman Rahman Rahim aja, Bang. Di Al-Fatihah itu, Bang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi saling mengasihi dan menyayangi. Nah, tanamkanlah dalam diri saya, Bang. Seperti itu. Oke. Kamu itu baik. Tapi iya. tapi baik gak seperti ini? Ntar aku buka ya. Betul. Ya itu kan kalau itu kan bukan pribadi saya, Bang. No. Kalau yang bukan, itu kan saya enggak ini. Bukan tentang Muhammad, bukan. Ya. Bukan, nanti kamu marah-marah. Karena kita ke Al-Quran aja. Nah, ini. Apakah ini Ar-Rahmanir Rahim? Itu orang Kristen banyak bertanya di situ, Bang. Makanya, Bang, ilmu itu ada yang tersurat dan tersirat, Bang. Ini tersurat tidak ini? Nah, ini yang tersurat, Bang. Itu makanya harus benar-benar kita maknai dalam-dalam, jangan ditelan mentah-mentah, Bang. Coba ajarin saya dulu. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau menjurusnya ke situ semua, ya udah, maaf ya, Bang ya.
istilahnya ya orang-orang kafir ya itu udah pada binasa kali bang. Itu Mhm. seperti itu. Iya, saya kan kafir nih. Jadi aku itu kafir, oke, kepada Allah dan kepada Rasulnya aku kafir nih. Yang Allah utus bukan orang baik untuk menuntun aku menjadi orang beriman. Yang Allah utus adalah setan. Supaya apa? Aku benar-benar masuk ke dalam maksiat. Jadi Allah gak utus pun, aku sudah kafir. Malah diutus yang jahat lagi. Oh, makin anu-anu saya. Gimana coba? Bagaimana dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang kau katakan itu? Saya juga kaget. Maka saya ketika mengkaji, ini kan sudah nggak Ar-Rahmanir-Rahim. Saya kafir sekarang ya Allah. Yang harus kau turunkan ya Allah adalah Nabi ataupun seorang penuntun. Jangan setan diturunkan kepada saya. Supaya apa? Mendorong aku ke dalam neraka, jahanam lagi. Gitu yang maksud saya, bro. Ya kita di sinilah sampai mengkaji diri bang, mencari istilahnya saya nggak menyalahkan ini. Kita ayo bang, kita sama-sama udah. Intinya saya bilang gini bang, saya tanamkan Rahman Rahim itu apa? Karena semua makhluk di muka bumi ini kayak entah itu agama lain atau apa itu semua ciptaannya bang. Kalau saya menyinggung, kayak saya minta maaf di sini dari Komal abang ini. Kalau abang saya ada kata-kata saya menyinggung gitu tadi itu bang, saya minta maaf. Oh, tunggu. Isa itu Ya. ciptaan ya? Kenapa bang? Nabi Isa itu ciptaan. Ya kalau manusia bang, kalau bentuk manusia itu ciptaan Enggak. bang. Enggak aku tanya itu. Ya aku tahu Isa itu manusia. Maksudnya Nabi Isa itu ciptaan. Selain Allah ya semua ciptaan bang. Oke. Dari mana sumbernya Isa ini? Dari putra Maryam. Berarti Maryam melahirkan, benar? Ya bang. Iya. Siapa suaminya Maryam? Siapa bapaknya Isa? Berarti anak haram bang, kalau nggak ada bapaknya bang. Bukan. Siapa bapaknya? Berarti kau mengatakan Isa anak haram? Ya enggak, makanya gitu bang. Makanya saya jujur bang. Coba jawab Enggak saya. Kalau enggak Adam terlalu manusia pertama, gitu. oke, jadi kita nggak usah tanya lagi siapa ayah dan ibunya. Dia langsung Iya. ciptakan dari tanah. Nah, kita adalah hukum yang berjalan. Apa itu hukum berjalan? Kalau kamu berhubungan, oke, lahir anakmu. Kan begitu, hukum yang berjalan. Makanya ketika ada orang yang hidupnya keduniawian, ada anaknya. Tapi ada orang yang taat beragama, nggak ada anaknya. Itu bukan karena Allah itu benci kepada orang-orang jahat, gitu kan. Jadi kebalik Iya, makanya pemikirannya. bang, siap bang. Nah, jadi saya katakan, gini, sebentar, poinnya, Bang, gini, aku jemput kepada Anda. Karena Anda tadi mengatakan, siap. supaya dapat benang merahnya, Pak. Aku bantu Anda nanti, ya. Iya, siap. Nah, Maryam itu bisa hamil dari siapa? Ya pikirkan bang, secara logika bang. Mana bisa dipikirkan logika perbuatan Allah, Pak? Ya makanya nggak usah terlalu dibahas bang. Nanti kamu Kalau kafir, sekarang- takut kafir, benar? Enggak, kalau saya sih garis bawahi bang. Ayolah bang, abang punya agama Kristen. Nah, ayolah tonjolkanlah maha pengasih abang gitu. Nah, saya juga Islam bang. Ayo, saya juga tonjolkanlah maha pengasih. Nih, Seperti itu. Jadi jangan saling ini Isa. apa ya? Iya bang. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Oke, dia adalah utusan. Oke, kita tidak ada masalah di sini. Dikatakan di sini utusan Allah. Ini tidak ada Iya, Bang. yang diciptakan dengan tidak ada. Adalah utusan Allah, Iya. ya. Dan kalimatnya, pertama di dalam kalimat dikatakan di situ, yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Jadi Isa itu adalah ruhnya Allah dan kalamullah. Ada dua dalam diri Isa. Sekarang aku tanya kamu, apakah kalamullah itu abadi? Iya bang. Oke, gini, berarti Bang. Isa Iya. berasal dari keabadian, benar? Iya. Kalau saya Jangan gini, takut, Bang. Pak. Jangan takut, Pak. Karena begini, Anda itu bukan tidak bisa berpikir, tapi Anda disuruh berhenti berpikir di titik yang sudah ditentukan. Bang, Iya kan begitu kan? saya mengingatkan saja bang, mengingatkan. Mau sampai kapanpun kalau mengadu data seperti itu, nggak ada ujungnya bang. Makanya saya diajarkan, saya Islam bang, diajarkan tuh jangan kamu jadi orang pintar. Kalau jadi orang pintar itu jadi merasa-rasa, jadi timbul ada kesombongan dalam diri, iblis yang menengger dalam diri kita. Makanya jadilah orang benar bang. Orang benar itu
yang disibukkan tuh mencari kesalahan dalam diri kita. Seperti itu. Coba jemput bola Pak, Kalau jemput bola. ya sekarang gini, saya garis beranin, saya garis Kalam sama saling mengingatkan bang, coba saling Abah, mengingatkan. aku Ayo aku bang, ngerti, iya, aku berbuat baik, aku Eh, segala macam, kita berbaik. Oke, iya, itu inti poin dalam iya, kehidupan iya, kita dalam iya. dunia ini. Oke, sekarang kita diskusi adalah Ya, tentang Isa. abang Isa teruskan seperti itu bang, adu data seperti itu, nanti abang terjerumus, tenggelam dalam dalam ah dengan sendirinya seperti itu. justru saya tidak terjerumus, justru banyak muslim yang terselamatkan. Apa yang mau diselamatkan bang? Itu udah. Mhm. Jangan lari ke orang lain bang, diri sendiri dulu bang yang selamatkan bang. Ya, kalau Itu saya berarti ajaran saya bang. gini, di dalam poin pengajaran iman Kristen, oke, ketika kita sudah mendapatkan air kehidupan itu, jangan cuma kau yang minum, kasih kepada orang lain. Supaya orang lain juga mencicipi air kehidupan itu. Salah saya Ya, mengabarkan? iya. Bagus, nggak ada salah. Ya Cuman udah, oke. kalau Sekarang begini memaksa Pak, keyakinan Abah. orang Enggak, aku harus paksa kamu. harus Kamu jemput percaya saya. ke keyakinan kita, ya nggak bakal ada ini bang. Oke, pelan-pelan. Bapak Yang Abah ada ini memang harus pelan-pelan memang sebenarnya. Gini, siap, pelan-pelan siap. Pak. Isa putra Maryam itu dari kalamullah. Kalamullah itu apakah kekal? Ayo, kalam Allah itu apakah kekal Pak Abah? Iya bang. Nah, kalau saya sih udah disuruh stop bang. Soalnya nggak ada ujung bang. Karena ujung, memurtad saya nanti Pak. Jangan Pak Bangsa Pak. Karena kalau katakan nanti saya itu kalamullah Pak abadi, maka dia dari keabadian saya sudah murtad dari Islam Pak. Itu benang merahnya, maka saya tidak mau untuk menjawabnya. Saya jawab nanti yes, padahal yes kata Quran, maka saya murtad Pak. Sekarang begini, aku Jadi ajarin kalau Anda. saya sih Sebentar. Apakah ada yang saya kekal mau turun selain ya Allah? bentar lagi. Iya. Apakah ada yang kekal selain Allah? Yes, namanya sang si pencipta bang. Enggak gini. Kalau dari Apakah ada yang kekal? awam saya bang. Ya, apakah ada yang kekal selain Allah? Ya, Tidak ada kan? Ya, intinya saya apa kata abang lah seperti itu. Enggak, coba aku tanya kamu. Adakah yang kekal selain Allah? Iya, ya bang. Ada? Ya, kalau saya sih ya terserah abang aja lah. Udah ada jawabannya bang, udah ada jawabannya. Iya. Kenapa nggak mau menjawab? Ya, intinya gini bang. Intinya ya kalau saya sih ya sebagai sesama manusia ya saling mengingatkan gitu. Ya banyak-banyaklah istilahnya meminta ampunan bang sama Sang Yesus lah kalau abang Tuhan abang itu. Seperti itu. Yesus nggak mengajarkan seperti ini bang. Aku boleh nggak sekarang gini, sejarahnya ada nggak bang? Nggak, sekarang gini bang. Yang ada nggak Yesus mengajarkan seperti ini bang? Menjelek-jelekan Pak waktu dulu pas waktu. Ajarlah mereka. Aku ajar kepada kamu tentang siapa Yesus. Ajarlah mereka sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepada kamu. Apa yang diajarkan kepada kita? Memperkenalkan Kristus. Kamu mengatakan dia ciptaan. Ketika aku katakan dengan cara menjelek-jelekan bang? Ada ku jelekin kau? Ada ku jelekin Islam? Ada yang bukankah mencari kekurangan bang? Bukan kekurangan kamu, kenapa nggak mau jawab? Bapak yang lucu. Gini Pak. Begini aja deh. Bapak itu sama seperti saya tahun 2014. Sama. Tetapi ketika ku mantapkan, udah saya baptis. Maka saya semakin lama semakin cinta Yesus. Semakin cinta Yesus. Dialah makrifat dalam hidup saya. Yang menyatu dalam hidup saya. Itu saya alami. Saya tidak lagi disetir oleh ulama. Tetapi Kristus yang adalah Roh Kudus dalam hidup saya, dia yang mensetir hidup saya. Makanya ketika saya melakukan kesalahan, ini nggak boleh. Ini jangan. Nggak boleh, nggak baik. Bukan ulama lagi. Siap. Gitu loh. Saya sama seperti ini 2014. Ya, maka saya boleh saya mendoakan Anda, Pak? Boleh bang, terima kasih bang. Yakin bisa saya doakan? Ya, yang asal yang baik-baik Pak. Ya, saya doakan kamu supaya jangan kamu beriman kepada Hajar Aswad lagi, Pak. Itu doang. Kalau itu iya bang, saya dari dulu nggak beriman ke sana bang. Tetapi Bapak sholat menghadap ke mana? Nah itu kalau saya bahas bang, saya tuh nggak tahu bang. Intinya saya tuh
kedalaman Kristen saya udah tahu, ke Islam juga udah tahu. Makanya saya nggak banyak bicara saya, Pak. Paham Kalau saya, saya Pak. karena nggak boleh Itulah, di tempat umum seperti itu. Pak, tahu nggak Karena dalam hati saya 2014 itu, Pak? ya, Yang saya pikirkan adalah bagaimana nanti selanjutnya. Tetapi saya begini, saya ketika sudah belajar iman Kristen, maka saya ya gini, ketika saya itu dalam iman Islam tidak diajarkan begini, begono, begitu dan begitu. iya. Iya, Siap, aku siap, tahu siap. karena aku belajar sendiri. Dan saya juga harus belajar iman Kristen. Aku tak mau lagi membeli kucing dalam karung. Aku harus kuliti. Aku harus belajar. Ketika aku pelajarin, udah aku mantap. Aku keluar dari sana. Tapi saya tanya nih Bang, apa benar tadinya Islam Bang? Saya ulama. Enggak, Islam Bang. Tadinya Ulama? Islam. Iya tuh. Enggak, ulama itu cuman dari ini manusia aja gitu, maksudnya dari Gurumu, Pak. Saya dulu gurumu, guru Islam, Pak. Dari bilang ulama. Saya dulu gurumu. ya Saya ya. saya itu orang tua saya orang Yaman, Pak. Kalau kau lihat tanganku berbulu semua itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa astagfirullah orang berbulu kok? Kan orang Arab kan berbulu tangannya gimana sih? Iya, tangan aja berbulu. Bagaimana tentang ibu kotanya kan begitu kan? Oh, sangat subur. Bercanda. Iya. Jadi itulah saya dari sana. Terus campurlah orang tuaku juga Cina. Jadi perpaduan Yaman dengan Cina. Maka sebelah kiri saya hitam, sebelah kanan saya putih. Kalau saya ngitung uang, mataku yang cipit melihat itu uang. Gak bakal lewat selembar pun. Gak bakalan ada kelewatan. Uang selembar pun tersiksa dia. Aku sudah 1 biji, kenapa kau pencet kuat? Takutnya 2 lembar kan? Ku pencet. Ternyata 1 lembar mau terbelah 2, Pak. 1 lembar mau terbelah 2. Saking piritnya gitu loh. Itulah kalau mata saya sebelah kiri. Gitu loh. Kalau mata saya sebelah kanan yang belok ini melihat wahyu. Wah, baca kitab-kitab saya. Saya nggak bisa lewat itu. Kiri untuk uang, kanan untuk wahyu. Itulah mata saya ini. Gitu. Bercanda supaya kita ketawa, Pak ya. Oke Bang, saya minta maaf ya Bang. Gak apa-apa. Maaf ya salah. Kalau ada kata-kata salah, dan saya juga minta maaf sama yang di bawah nih Bang, sama teman-teman abang Kristen nih, saya minta maaf. Intinya saya nggak ada maksud seperti ke arah-arah situ lah. Iya, salam Teddy. Salam. Bapak Ya, murtadin. salam. Iya, saya mau Tahun tadi, berapa Bang. Bapak murtad, Pak? Saya mau tadi nomor 37 Enggak, berapa tahun yang lalu itu? tahun 2023. Oh, baru ya, Pak ya? Iya. Wah, luar Iya, biasa. Bang. Si Abah ketinggalan, si Abah. Masih kene muslim si Abah. Si Abah. Ayah, wah, si Abah. Wah. Astagfirullah katanya. Gini. Ya, silakan Teddy. Kita sini cerita-cerita santai ya. Oke. Silakan Teddy. Ini kan Bang siapa nih? Ababati. Itu benar. Ya kita kan ibaratnya kan saya kan logatnya dari Banyumasin, Kalimantan Bang. Saya cuma menyampaikan kalau Ababati itu memang benar universal. Universal itu ya semua agama lah melingkupi, dan Islam itu kan ada syariat, ada marifat yang saya pelajari. Ya Iya Bang. nggak boleh gitulah kita. Ya makanya saya Bang jujur Bang Teddy, intinya saya ya maaf ya Bang Host ya, istilahnya kita beragama itu harus istilahnya keagamaan tuh harus melekat dalam diri kita gitu Bang. Seperti itu. Apa sih yang diajarkan agama? Agama kan pasti mengajarkan baik, Kebaikan semua. kebaikan Cuma semua. Mungkin Ya. ya mungkin kan beda pandang kita Bang masing-masing. Makanya kalau mau istilahnya kita harus memaksakan keyakinan orang, harus kita harus bisa
keyakinan kita harus percaya sama orang kan nggak mungkin juga kan seperti itu. Karena hak keyakinan itu kan masing-masing seperti itu. Apalagi sampai Iya. adu data antara nyari kekurangan agama-agama lain gitu. Itu salah itu. Ya mungkin Tuhan Yesus, mungkin ya saya juga Allah Subhanahu wa taala itu Kalau saya kan, sangat dulu sangat di Islam Allah. Sekarang kan iya, saya Bang. percaya Tuhan Yesus. Iya. Iya, Bang. Nah, Jadi intinya gini, Bang. Intinya itu kita kayak gitu tuh, Bang. Karena apa? iya. Itu kita itu dipengaruh dengan keegoisan seperti itu. Gitu. Jadi bukan ajarannya yang ditonjolkan seperti itu. Yang Cuma Oke, harus dibenahi, gitu. Bang. gitu, Bang. Oke, Bang. Jadi gini, Cuma harus ada yang dibenahi. iya, banyak orang yang mengajarkan Iya, kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Banyak filsafat-filsafat itu kebaikan semua itu. Ya kan? Mario Teguh, Golden Ways, itu kebaikan itu. Tetapi kebaikan belum tentu kebenaran. Jadi kita dibenarkan dulu, itu memerdekakan kita. Kemerdekaan itu adalah membawa kita ke dalam kebenaran. Nah, artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia ini, oke, kita dalam dunia kebaikan-kebaikan, oke. Tetapi kebaikan yang dipikirkan oleh orang Kristen bukan kebaikan-kebaikan untuk meninggikan diri sendiri atau jadi kebaikan yang murni. Apa itu kebaikan yang murni? Saya sudah Benar. jelaskan tadi. Kebaikan yang murni adalah ketika seorang masyarakat hutangnya sudah lunas dibayar oleh seorang raja, di mana dalam surat perhutangan itu, kalau kamu tidak bisa bayar, Benar. maka kamu akan meninggoy. Dan pas hari jatuh temponya, masyarakat itu dibawa ke hadapan raja. Tapi raja itu iba. Oke, saya lunasin hutang. Pergilah dan jangan berhutang lagi. Ketika orang itu pergi, maka dia merasakan kebaikan raja itu. Dia sudah ditolong oleh raja itu. Maka sehari-harinya dia disapu dialah istana itu. Dia ambil daun-daun yang jatuh. Dilap-lap pagarnya. Nggak disuruh, nggak digaji. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia melakukan kebaikan itu karena sudah meresap kebaikan raja itu terlebih dahulu. Jadi itu murni dari hati. Contoh saya kasih ini. Ada dua keluarga. Keluarga pertama memiliki seorang anak. Keluarga kedua memiliki seorang anak. Ketika ayah ini pergi kerja, lalu ketika pulang, nak, kenapa ini rumah berantakan? Besok jangan berantakan lagi ya, kalau tidak kamu akan saya pukul. Akhirnya anak ini melakukan pekerjaan rumah, mengepel, menyapu, memasak nasi, semua, mencuci baju, semua dilakukan. Tiap hari dilakukan. Oke. Sudah bagus? Sudah ya? Nah, jadi anak itu sudah anak Coba Bang sabar dulu, Bang. ngelek malulu. Sudah, saya tunggu, saya ulangin. Iya. Jadi ketika bapak itu pulang kerja, dilihat anaknya, lah kok sudah melakukan pekerjaan rumah. Karena kalau tidak akan dipukul oleh ayahnya. Makanya sehari-hari anaknya itu akan menangis. Aku disuruh ngepel, aku disuruh ini. Kenapa? Karena dia takut akan hukuman. Dia melakukan tetapi takut karena hukuman. Jadi dia melakukan karena buah dari ketakutan. Itu pertama. Yang kedua berbeda. Ayahnya pergi kerja. Pulang kerja, dia nggak suruh anaknya ngapa-ngapain. Bapaknya menyapu, bapaknya ngepel, bapaknya mencuci piring, bapaknya ngapa-ngapain, semua dilakukan. Nah, suatu hari anaknya berpikir, bapakku ini kan sudah capek pulang kerja, mencari kehidupan di luar, untuk memberikan kehidupan kepada kami, sekarang dia harus bersih-bersih. Maka saya membersihkan tanpa disuruh. Besoknya ayahnya bingung, nak, kenapa bersih rumah aku yang bersihkan, baju aku yang nyetrika, nasi aku yang masak, semua sudah bersih. Kenapa, nak? Karena ayah itu baik. Ayah pergi keluar memberikan kehidupan untuk saya. Maka saya sayang ayah. Nah, dua anak ini sama-sama melakukan pekerjaan rumah. Yang satu karena takut hukuman, yang satu karena cinta. Makanya orang Kristen harus seperti orang nomor dua ini. Melakukan kebaikan di dunia ini karena telah menerima kebaikan Kristus yang terlebih dahulu memberikan kebaikan untuk dia.
Maka buah-buahnya adalah buah-buah kebaikan tanpa pamrih, tanpa ada Setuju udang bang. di balik bakwan, tanpa untuk meninggikan diri sendiri. Lakukanlah itu Setuju bang. dengan Setuju bang. senyum. Itulah iman Nah, ya, Kristen. nah saya setuju bang. Nah yang saya maksud gini bang, yang saya maksud Kamu itu berbuat ya, baik supaya pahala, iya, pamrih. Setuju, enggak, setuju. Gimana sih? nah saya Kamu kenapa berbuat baik? Pahala kan? enggak buat diri sendiri bang, Iya, supaya karena kebaik ditimbangkan enggak beratnya ada. berapa on. Nah itu makanya abang lah harus berdalam Islam bang, di situ. Oh, kok ambil secara Kalau orang Abdul Somad dulu. Sebentar. ya udah kelamaan bang. Intinya saya ini bang, saya mau Kamu kan istirahat nih bang. seolah-olah lebih tinggi dibanding Abdul Somad. Enggak, Gimana makanya gini gimana? bang. Iya, siap. Saya kesempatan ya, karena saya mau turun nih bang, mau istirahat. Karena besok kerja saya bang. Iya, ya saya pesan saya cuma satu bang. Ya misalnya pesan saya gini bang. Misalnya saya makasih nih bang, udah dikasih kesempatan sama abang, udah di komal abang, di apa di dengan sopan lah, cara apa diskusi yang enggak sampai apalah seperti itu. Saya senang gini bang. Cuman saya masukan dari saya bang, ya masukan dari saya itu gini bang, masukan saya. Jadi intinya gini bang, ayolah abang Kristen, ayolah di apa ditunjukkanlah kebesaran Isa, apa kebesaran apa Yesus seperti itu bang, tanpa menjelekan agama-agama lain seperti itu. Nah disitulah uh, apa uh, sang sumber itu uh, pengasih apa pengasih apa kalau Kristen itu. Jadi nempel melekat dalam diri abang seperti itu bang. Gitu. Saya sangat setuju seperti itu. Gitu. Nah nanti disitulah nanti mengayomi. Oh ya siapa tahu kalau dari abang siar kebesaran Kristen kayak gini nih, dengan cara yang benar-benar ini seperti itu. Siapa tahu banyak yang masuk ke Kristen ya kan, wallahu alam seperti itu gitu. Nah saya juga sebagai Islamnya, hayo kita juga apa menunjukkan nih istilahnya ya saling saling ini gitu bang, saling berukun, saling menghargai keyakinan orang lain seperti itu. Itulah harapan jalannya damai seperti itu bang. Nah itulah punya agama itu seperti itu. Kalau abang sampai kapanpun abang mengulik-kulik agama orang lain, akan saya maaf saya harus mengikatkan akan tenggelam dengan kelakuan apa dengan sendirinya gitu seperti itu. Maaf bang, maaf ya. Saya bukan so pintar, saya bukan menceramahi gitu seperti itu. Ya saya minta maaf gitu. Yang ada dosa bang, yang ada kita mencari dosa seperti itu, gitu. Ya Oke. Sedikit minta ya, maaf, bang, ya. sedikit saya ya. Sebelum saya turun ya, Bukan. dengerin, bang. Nih, Saya dengerin. nih. Benar cuma bang. Oh ya bang, kan pemahaman beda-beda bang orang bang seperti itu. Ya karena orang itu ada yang pengen Ntar dulu. enggak ini bang, saya menjelaskan yang ini bang. Memenuhi timbangan masuk ke dalam surga. Oh itu bang. Tadi kau bilang tadi amal-amal gak berlaku, kasih tadi sabda Abdul Somad tadi. Iya. Bang. Gitu loh Bapak Aba. Jadi gini Bapak Aba. Sebenarnya dalam hatimu itu sudah ada sesuatu yang sudah goyang ya, sebenarnya kamu sudah goyang. Cuman masih dalam kepemikiran. Coba jawab saya. Isa itu dari kekekalan apa tidak? Ya saya dalam diri saya aja bang. Saya tuh punya keyakinan masing-masing bang. Bukan keyakinan. Jawab saya dulu. Nabi Isa itu dari kalamullah. Kalamullah itu kekal tidak? Ya itu jawabannya ada di abang sendiri bang. Kalau saya. Kok jadi kamu hanya takut mengiyakan Isa itu kalamullah yang kekal. Nih. Coba jawab saya pelan-pelan ya. Dalam iman Islam ada Nabi Isa, benar? Iya bang. Oke, Nabi Isa itu dikatakan kalamullah. Kalamullah kekal apa tidak? Ya intinya saya itu bukan intinya. Masalahnya kau katakan Isa itu ciptaan. Kalau dia kekal, bagaimana mungkin kekekalan diciptakan biar masuk ke akal kita?
kan kalamullah itu kan kekal, benar? Bukan temporer. Ataupun bukan berawal dia. Iya, Benar, kalamullah itu kan ya. kekal. Ya oke bang. Nah, Abang yang lebih tahu lah. Saya lebih banyak belajar bang. Banyak belajar saya karena abang lebih tahu. iya, makanya gini Pak, aku minta Ya, maaf ya, makasih, Bang, mengatakan Isa itu tadi ciptaan. Aku minta maaf, ternyata dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah sang kekekalan. Itu aja Bapak ngomong, sudah senang aku. Coba. Ya. Nanti Bapak Allah marah loh. Sembahlah Al-Masih katanya tadi dalam An-Nisa 172. Oke bang, ya bang. Ini udah banyak petir di sini. Awas Pak, disambar kau sebelum mati Pak. Gini brother, kita nggak tahu kapan kita tutup usia, benar? Iya. Kita nggak tahu. Bisa aku malam ini, bisa aku besok, bisa aku tahun depan, bisa aku 5 Ya, tahun lagi. makanya saya mengingatkan jangan sibuk mengurusi orang lain bang, ngurusi diri sendiri itu banyak kekurangan bang, seperti itu. Gitu. Itu Bapak sadar Makanya nggak? kematian Gini. kematian itu nggak tahu kapan datangnya. Oke. Gitu. Bapak sadar nggak ketika Jangan- kita dialog? Tunggu. Iya bang. Bapak sadar Jangan nggak ketika kita memperbanyak dialog? dosa gitu, bang. Seperti Iya, Bapak sadar nggak ketika kita dialog Bapak itu munafik? enggak bang. Oke, kalau tidak munafik. Ya. Oke. Kalau tidak munafik, oke, coba kita jawab dulu. Isa itu adalah kalamullah. Kalamullah itu kekal, benar? Ya saya dari tadi jawaban saya ada dalam diri saya sendiri bang. Kenapa kamu tidak jawab? Karena hak pribadi saya seperti itu. Iya, kamu mengatakan Isa itu ciptaan, benar? Ya itu ada hak pribadi saya bang. Kalau Sekarang jadi hak, tidak lagi ciptaan. enggak hak saya bang. Maksudnya mau menjawab atau enggak itu hak saya seperti itu. Tadi Bapak sudah ngomong tadi, Isa itu ciptaan, benar? Iya bang. Nah, Isa itu ciptaan. Artinya kalamullah itu diciptakan, benar? Ya muter-muter situ aja bang. Nggak ada udah-udahnya.